Jangan jangan ada yang namanya mampir-mampir di sini. Pokoknya saya nggak mau ada kumpul-kumpul sini. Saya bubarin. Enak aja kamu menghargai saya kamu itu. Saya menghargai kamu semua. Tapi kamunya mana? Pelajaran apa kamu? Katanya mahasiswa. Apaan kamu? Kamu punya gereja, pergi ke gereja. Saya punya masjid, pergi ke masjid. Begitu, masing-masing saya hormati. Enak aja kamu pada. Ya dah kamu. Ini lo ngontrak? Ini di mana? Lo ngontrak nggak? Ayo, pulang. Kontrakin mana? Adik saya. Kamu Mana? kontrakin mana? Ya? Kamu kontrakin mana? Udah balik. Balik udah ya, balik. Udah balik. Ayo. Orang urusan sama adek udah balik. Ada Bosan, balik lo. Balik. Udah pulang. Balik. Pulang, udah pulang. Bang, lo kalau itu Antum. Ya, ya, udah lo sini, pesan pulang. grab sono. Ini Udah jalan. pulang. Hah? Udah. Iya, lu. Enggak, Disuruh balik. 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 Masing-masing ke kontrakan. Ya enggak ngontrak ini udah pulang aja bubar dulu ya. Iya, bubar dulu udah di depan. Apa urusan di sini? Hormati malah begitu. Baik-baik di sini. Ada kamu mau injek kepala saya berarti. Lapor yang kasar. Sungguh memprihatinkan bahwa di negeri tercinta kita Indonesia, masih saja terjadi peristiwa intoleransi terhadap kaum minoritas akibat ulah oknum yang tidak beradab. Kejadian tragis pembacokan mahasiswa Katolik Unpam yang sedang beribadah Rosario berawal dari pertemuan sekelompok mahasiswa di sebuah rumah kontrakan di Victor Serpong, Kabupaten Babakan, Tangerang Selatan pada malam Minggu, 5 Mei 2024. Dan inilah 3 fakta di balik peristiwa pembacokan mahasiswa Katolik Unpam. Yang pertama, peristiwa terjadi saat beberapa orang mahasiswa Katolik Unpam sedang beribadah doa Rosario. Bagi penganut agama Katolik, doa Rosario adalah doa yang rutin dilaksanakan setiap hari pada bulan Mei dan Oktober, di mana doa ini dilaksanakan secara bergilir dari rumah ke rumah, bukan di gereja dan dalam suasana yang hening. Diketahui mahasiswa Unpam itu berkumpul di sebuah rumah kontrakan daerah Serpong, Jalan Ampera 1 Tangerang Selatan, untuk beribadah doa Rosario. Namun tiba-tiba, datang segerombol warga yang marah usai diprovokasi oleh ketua RT yang diketahui bernama Diding. Diding sang ketua RT sempat mengamuk dan meminta mahasiswa berpindah ke gereja. Alasannya, kata ketua RT, para mahasiswa mengganggu kenyamanan warga setempat. Tak hanya melarang, Diding juga mengancam para mahasiswa sambil mengeluarkan kata-kata kasar yang tak pantas diucapkan. Teguran itu pun sempat membuat beberapa mahasiswa tidak terima, dan berujung pada aksi pembacokan yang dilakukan warga. 2. Pembacokan terjadi karena adanya provokasi dari ketua RT setempat bernama Diding. Diduga, dalang dibalik peristiwa itu adalah ketua RT setempat yang bernama Diding. Ia adalah sosok yang memprovokasi warga untuk membubarkan ibadah dan melakukan kekerasan. Hal itu diungkapkan oleh 2 orang perempuan yang ikut melaksanakan ibadah Rosario pada Minggu, 5 Mei 2024 lalu. Video kesaksian keduanya beredar luas di media sosial, salah satunya diunggah oleh akun X @krisbung pada 7 Mei 2024. Menurut kesaksiannya, saat ibadah doa Rosario dilaksanakan, Diding tiba-tiba datang sambil berteriak melarang para mahasiswa beribadah sambil mengucapkan kata-kata kasar yang tak pantas diucapkan kepada para mahasiswa yang tengah beribadah doa Rosario tersebut. Selain mengusir, Diding juga meminta ibadah dipindahkan di gereja, sebab menurutnya rumah tinggal bukanlah tempat ibadah. Diding diketahui berusia 53 tahun. Kini ia sudah ditangkap oleh kepolisian dan ditetapkan sebagai tersangka, kasus pembubaran ibadah yang berujung pengeroyokan. Diding ditangkap bersama 3 rekannya yang ikut membubarkan ibadah doa Rosario mahasiswa Unpam. 3. Mahasiswa Muslim yang turut melerai kejadian tersebut ikut dibacok. Setelah kejadian itu menjadi viral di media sosial, polisi berhasil menangkap 4 orang warga yang terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut, termasuk salah satunya adalah Diding, yang merupakan oknum ketua RT. Adalah Farhan Rizky, seorang mahasiswa Muslim yang ikut menjadi korban aksi pengeroyokan terhadap sejumlah mahasiswa Katolik Unpam atau Universitas Pamulang. Pria yang saat ini menempuh pendidikan di Unpam tersebut kemudian menceritakan awal mula dirinya ikut menjadi korban dalam insiden itu. Menurut Farhan,
Awalnya ia mendatangi lokasi kejadian yang tak jauh dari tempat kosnya dan melihat ada sejumlah mahasiswa Unpam yang dikeroyok oleh warga setempat. Ia pun berinisiatif melerai aksi penganiayaan itu, walaupun ia tak mengenal mereka, baik mahasiswa maupun warga, karena ia merasa kasihan kepada salah seorang mahasiswa yang sedang dikeroyok warga saat itu. Hendak balik ke kosnya, Farhan pun terkena bacokan warga yang mengeroyoknya sehingga ia harus dilarikan ke puskesmas terdekat guna mendapat pertolongan medis. Ada 4 pelaku yang berhasil diamankan oleh Polres Tangerang Selatan yakni, Diding sang Ketua RT, usia 53 tahun selaku provokator, juga I 30 tahun, S 36 tahun dan A 26 tahun, yang merupakan pelaku penganiayaan. Kapolres Tangerang Selatan yakni AKBP Ibnu Bagus Santoso mengatakan bahwa, keempat tersangka akan dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 170 KUHP, Pasal 351 KUHP Ayat 1, Pasal 335 KUHP Ayat 1 dan Pasal 55 KUHP Ayat 1, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.